Selamat pagi Sobat Sehat Fatmawati, jumpa kembali dengan saya Iriani di dalam podcast Fatmawati. Kita kembali berbicara tentang keselamatan pasien yang pada tanggal 17 September nanti akan kita rayakan sebagai puncak Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Pagi ini kita akan berbincang dengan seorang farmasi, apoteker, Ibu Magdalena Niken, seorang farmasi klinis dan juga seorang kepala instalasi yang mengelola bagaimana pengobatan aman di Fatmawati. Ya, kita masuk di dalam Talk the Talk Fatmawati. Selamat pagi Bu Niken. Selamat pagi Dokter Iriani. Jumpa lagi kita ya. Iya dokter. Sobat Sehat, sekarang kita bersama Ibu Niken, apotekernya Fatmawati yang keren banget. Terima kasih semua dukungan doa teman-teman Fatmawati. Iya, Bu Niken. Ini nih kebetulan kan kita lagi mau masuk, sebenarnya memang peringatan Patient Safety Day. Nggak kerasa udah setahun yang lalu juga kita merayakannya. Sekarang WHO itu membuat temanya tentang medication safety. Iya dokter. Nah, jargonnya dia jangan sampai pengobatan itu membuat cedera pasien. Siap, Jadi medication without harm itu slogan. Nah, ketika kita bicara obat kan banyak sekali ya kasus-kasus yang kita dengar ini, kadang-kadang yang namanya polifarmasi lah, ada obat lasa ya kan, sehingga resiko insiden itu kadang banyak sekali terjadi. Dan di rumah sakit kita juga tipe insiden juga memang medication error termasuk ya. Iya dokter. Farmasi juga seringkali rutin lah melapor, saya tahu itu. Nah, kalau kita mau mendukung seruan WHO untuk bicara tentang medication safety, apa saja yang sudah dilakukan sama Fatmawati, khususnya Bu Niken selaku pengelola farmasi kita, walaupun keterlibatan dokter juga ada ya, karena mereka yang mengobati, yang membuat resep. Bisa cerita nggak Bu Niken, bagaimana sih medication safety di Fatmawati ini supaya jangan ada HAM seperti itu? Iya dokter Ir, terima kasih untuk pengantarnya ya untuk sesi ini. Memang yang dimaksud dengan medication error itu dari segala sisi penggunaan obat itu cukup kompleks, mulai dari peresepan, kemudian pembacaan resep itu sendiri, lalu kita menyiapkan atau dispensing serta pemberian kepada pasien itu bisa saja terjadi medication error. Apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga farmasi secara umum di sini, dan bagaimana regulasi-regulasi yang dilontarkan oleh Rumah Sakit Fatmawati untuk mencegah terjadinya medication error, terutama untuk melindungi ya, untuk meningkatkan patient safety. Dalam hal ini kita sudah ada mencoba untuk mengaplikasikan sistem prescribing. Ya, jadi electronic prescribing ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Aman ya. Jadi artinya tertulis, dokter tulisannya bisa terbaca, kemudian kita farmasi menerima resep sesuai dengan instruksi dokter. Lalu dokter juga bisa melihat ketersediaan obatnya, apa obat yang tersedia di rumah sakit kita. Ya, kita mencoba dari sisi farmasinya mencukupi obat-obat tersebut. Itu dari sisi pengadaannya. Kemudian dari sisi pelayanannya, dalam hal ini ketika ada pemberian obat ya, obat itu adalah obat yang high alert, atau itu adalah obat yang look alike sound alike, lasa ya. Ya, lasa. Itu kita benar-benar melihat dari etiket obatnya ya, jangan sampai ketika kita mengambil dari tempat penyimpanan lalu diberikan kepada pasien tertukar pada pasien, jadi insiden, apa dia KNC apa KTD. Nah, ini yang harus kita mencoba untuk mencegah hal-hal itu supaya tidak terjadi seperti itu. Kemudian dari sisi SDM-nya bagaimana? Dari sisi SDM-nya kita meningkatkan kompetensi sudah pasti. Jadi kita selalu melakukan pelatihan dan juga edukasi
baik di WA group ya, chat gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi insiden mencegah supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat-obat elektrolit pekat, bagaimana cara penyimpanannya ya. Jadi kita juga ada regulasinya. Kemudian bagaimana pencampurannya. Kemudian obat apa yang masuk di dalam daftar LASA, dalam daftar high alert, itu sudah ada daftar listnya. Kita mencoba supaya semua tersosialisasi, bukan hanya di instalasi farmasi SDM-nya, tapi juga terkait dari perawat juga, kemudian di dokter juga seperti koordinasinya itu. Koordinasi jalan ya, iya. Komunikasi efektifnya jalan ya. Kita mencoba membangun komunikasi efektif, baik dari tenaga-tenaga kefarmasian dan juga tenaga medis lainnya. Seperti itu dokter. Demikian kan kalau kemarin saya baca juga WHO mendeklar bahwa kerugian itu akibat penggunaan obat yang salah itu bisa sampai 42 miliar US dollar per tahun loh ya. Iya. Jadi kerugian terkait dengan penggunaan obat yang tidak aman itu sangat merugikan. Makanya tahun ini diangkat tema seperti itu. Apalagi pada waktu COVID kemarin ya, pandemi itu kan pasti banyak juga terkait dengan polifarmasi. Iya. Bagaimana dengan di Fatmawati? Apakah Bu Niken selaku pengelola obat itu melihat adanya polifarmasi yang terjadi di rumah sakit? Iya, terima kasih. Polifarmasi kalau menurut definisinya adalah penggunaan obat lebih dari 5 macam obat. Nah, pasien-pasien di Fatmawati itu bukan hanya pasien yang datang dengan satu diagnosa penyakit ya, tetapi juga komplikasi, ada komorbidnya, kemudian ada rencana untuk tindakan dan lain-lainnya. Lalu terapinya bisa beraneka jenis obat, bisa masuk dalam satu pengobatan pasien tersebut, entah itu sebagai obat yang diberikan secara oral maupun obat yang diberikan secara parenteral. Belum lagi nutrisinya, sudah pasti polifarmasi. Lalu bagaimana peran kita sebagai farmasi dalam hal ini? Kami ada pelayanan farmasi klinik, dokter. Pelayanan farmasi klinik sesuai dengan PMK yang dilontarkan oleh Kementerian Kesehatan yang lengkap di tahun 2016, yaitu nomor 72 untuk pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Itu kita melakukan pelayanan kefarmasian mulai dari peresepan, pengkajian resep dan telah obat, dan juga mulai seperti pemantauan terapi obat, kemudian riwayat penggunaan obat itu sendiri, lalu rekonsiliasi ketika pasien pindah dari ruangan yang satu itu ada ke ruangan semua yang datanya lain. Ya, jadi ada berkala semua. dipantaunya. Iya, selalu berkala. Aman ya. Kita ada instruksi farmakologis terintegrasi. Jadi di situ setiap pasien pindah, farmasi klinik yang bertugas di ruangan tersebut merekonsiliasi obat-obat yang akan dilanjutkan, apa yang tidak. Kemudian melihat interaksinya, kemudian ketika ada alergi atau efek samping, kita konfirmasi kepada dokter. Jadi itu. Continuum of care-nya jalan ya? Jalan. Iya. Nah, sekarang ini kan supaya aman, istilahnya Kemkes, WHO bilangnya kan singkatannya KCA ya, baik untuk sisi penerima maupun sisi pemberi obat. Jadi itu istilahnya K itu know, check, ask ya. Berarti kalau sebagai pasien, saya sebagai pasien maka saya juga harus tahu apa yang saya dapat nih obatnya, saya harus tahu. Betul, kan gitu. Betul. Kemudian saya juga harus ngecek benar nggak sih obatnya yang dikasih sama dokter, sama yang dikasih suster. Terus saya berhak bertanya ini obat apa ya. Betul. Nah, sama juga dengan petugas. Itu berjalan nggak KCA yang ada di Fatmawati? Now sebelum kita memberi obat ya kan, now check and ask gitu. Iya, baik dokter. Berjalan atau tidak di Rumah Sakit Fatmawati, saya rasa berjalan ya, karena di sini hak pasien itu selalu diutamakan kan. Pasien berhak mendapatkan informasi, kemudian berhak mendapatkan edukasi juga dari farmasi, terutama terkait dengan penggunaan obatnya. Apa yang digunakan obat tersebut
ketika di rumah bagaimana cara penggunaannya, itu kita selalu melakukan edukasi, terutama walaupun memang kita terbentur dari begitu banyaknya pasien, kita juga melakukan pemilihan. Ketika pasien itu baru ya mendapatkan alat suntik misalnya, alat injeksi insulin, nah kita melakukan edukasi bagaimana sih cara penggunaan obatnya, lalu apa tujuan obatnya. 3 prime question untuk penggunaan obat-obat yang baru sekali digunakan oleh pasien tersebut selalu kita lakukan. Kita edukasi pasien tersebut sehingga pasien ini mengerti, karena yang namanya efektivitas dari penggunaan obat bukan hanya dari obatnya itu sendiri, tetapi juga bagaimana cara, waktu obat itu digunakan, seperti itu. Iya, betul ya. Jadi waktu, rute, apalagi untuk pasien-pasien tertentu ya, seperti diabetes. Apalagi kalau ketika dia pulang bawa obat banyak, ini sering sekali ditanyakan, ini kapan ya minum obat amlodipinnya, ini kapan minum obat metforminnya. Karena bisa saling menghilangkan menghilangkan efek ya, benar-benar. Apakah Bu Niken pernah mengerti bahwa pasien ini sudah paham, dan apa maksud saya, memang banyak pasien dirawat di Fatmawati atau yang berobat jalan itu sudah menjalankan speak up, beranikah dia bertanya, atau kita selalu yang aktif atau dia yang aktif gitu? Bagaimana pengalaman dalam berprakteknya? Saya rasa yang namanya pasien itu individu ya. Ada yang berani menyuarakan isi hatinya, ada yang banyakan diam. Jadi kita suka terima aja. Pada waktu kita melakukan promkes ya, promosi kesehatan PKRS ya, yang selalu kita lakukan di setiap bulannya, kita selalu meminta kepada pasien, ayo ada pertanyaan lagi, kemudian kita mancing, ada suatu kasus gitu. Tapi tetap diam ya? Iya. Sama dengan kalau kita juga memberi ceramah, kita juga banyak diam ya. Memang budaya speak up ini harus kita kembangkan ya, karena dengan speak up, dengan tata kelola pengobatan yang aman, kita berupaya meningkatkan keselamatan pasien, karena tujuan dari pelayanan kesehatan memang itu baik, fokus pada pasien. Baik, kiranya sudah cukup kita bicara tentang medication senang safety sekali. Apa ada hal yang mau disampaikan dari farmasi sebagai call for action, kita berkomitmen bagaimana menjaga pengobatan yang aman? Baik, sahabat sehat, Fatmawati selalu sehat ya. Pesan dari kami sebagai tenaga farmasi, ketika mendapatkan obat harus tahu sumbernya, harus tahu indikasinya, kemudian bagaimana cara penggunaan obatnya. Lalu ketika obat itu sudah tidak bisa digunakan, apa yang harus dilakukan? Buang obat secara baik dan benar ya. Kapan obat itu expired, harus tahu tanggalnya. Penggunaan obat yang rasional sangat penting karena bisa meningkatkan kesehatan kita, tapi juga bisa menurunkan biaya pengobatan. Demikian salam dari farmasi. Terima kasih Bu Niken, salam sehat, ingat selalu dalam rangka keselamatan pasien. Medication without heart to medication safety. Salam keselamatan pasien. Salam keselamatan pasien.